Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini tanggal 27 Mei kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Di Bawah Kakinya. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama doa. Kami bersyukur oleh karena Tuhan masih menyertai kami, dan di sela-sela kesibukan kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan dan juga berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati, pikiran dan juga diri kami. Kiranya kami boleh terisi oleh akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada saat ini kita memasuki Mazmur pasal yang ke-47, yang dimana kemarin kita membahas mengenai harapan di tengah gejolak. Kalau saudara membaca lebih rinci, isi dari pelajaran harapan di tengah gejolak itu adalah di mana bangsa-bangsa akan ribut, kerajaan-kerajaan akan goncang, dan ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Dalam Mazmur 46 ayat 7. Yang arti lain adalah ada harapan di dalam kesulitan. Nah, kemarin kita sudah mendengar hal itu. Dan pada saat ini kita mendengar dan kita mempelajari yang berjudul Di Bawah Kakinya. Kira-kira apa yang menjadi arti di bawah kakinya? Di dalam Mazmur 47 ini, ayatnya yang pertama sampai yang kelima, kita diajak untuk berfokus yang dimana Tuhan itu adalah Raja kita. Kita sudah mengetahui bersama Tuhan adalah Raja kita. Dan di dalam 47 ini, pasal ke-47 melanjutkan harapan yang dirayakan dalam Mazmur sebelumnya. Nah, patut kita catat bahwa di dalam pasal yang ke-47 ini, peniupan trompet yang disebutkan di dalam ayat yang 5 berfungsi sebagai dasar untuk meniup shofar pada hari itu. Ya. Di mana untuk merayakan harapan bahwa suatu hari Tuhan akan memerintah atas semua bangsa. Dan juga bangsa-bangsa yang sekarang ini, bangsa yang sama yang telah dikalahkan dalam perang di dalam kitab Mazmur 47 ayatnya yang ketiga. Perlu kita ketahui, kita akan mendapatkan yang namanya kemenangan akhir. Ya. Sebab dikatakan di dalam Mazmur 47 ayat yang keempat, ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Nah, di sini dicatatkan bahwa cara menjejakkan kaki di suatu tempat pada zaman dahulu merupakan cara untuk mewakili hak kepemilikan atas wilayah tersebut. Jadi sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan sekarang dengan menancapkan atau mengibarkan bendera tertentu di suatu tempat. Pada saat ataupun ketika setan berdiri di hadapan Tuhan dan berkata bahwa ia datang dari menjajah seluruh bumi dan menjelajahinya, dalam Ayub 1 ayat 7, ia sedang menunjukkan kepemilikan atas planet kita. Namun yang seperti sudah kita ketahui bahwa setan pada akhirnya akan kalah. Yang menjadi fokus utama kita tidak hanya duduk diam untuk melihat peperangan antara Tuhan, kekuasaan Tuhan dan kekuasaan setan. Tetapi di sini kita juga diajak untuk turut aktif dalam peristiwa tersebut. Oleh karena di pelajaran minggu lalu
kita mempelajari tentang 144.000 yang dimana untuk bergabung dalam kelompok tersebut kita memiliki beberapa syarat dan itu mungkin sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia pada saat ini. Yaitu harus suci, harus rendah hati, harus menuruti semua perintah Allah, harus tidak bercela, tidak berdusta. Yang dimana itu mungkin sangat sulit untuk dilakukan zaman ini. Tetapi jika dengan percaya dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita bisa menjadi bagian dari kelompok 144.000 orang itu. Lalu apa kaitannya dengan pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini berjudul Di Bawah Kakinya, yang dimana semua bangsa, ya, bahkan kerajaan daripada iblis akan tunduk di bawah kaki Tuhan. Sebab harinya akan tiba ketika properti yang dirampasnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Namun itu tidak akan terjadi pada kedatangan kali kedua ketika Yesus tidak akan menyentuh bumi dengan kakinya, melainkan kita akan naik ke surga. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Yang perlu kita ketahui di sini saudara-saudara adalah ada banyak pengharapan ya, yang sudah kita ketahui dan yang sudah kita terima dan kita pelajari. Namun Tuhan, jangan kita lupakan, Tuhan memiliki atau memberikan kebebasan untuk memilih. Nah sekarang tergantung saudara dan kita semua. Apakah kita ingin memilih mengambil keselamatan itu atau kita tidak mengambil keselamatan itu sama sekali. Sebab mungkin dari lahir atau hingga saat ini kita sudah mempelajari banyak sekali firman Tuhan. Tetapi yang menjadi fokus utama kita adalah bagaimana kita boleh, yang dimana pada akhirnya kita boleh diangkat bersama-sama. Dan untuk menuju ke hal itu, ke peristiwa itu, pasti ada pelajaran atau mungkin hal-hal banyak yang belum kita ketahui. Maka dari itu, di pelajaran hari ini kita diingatkan kembali bahwa semua bangsa, semua suku, dan semua kerajaan akan tunduk di bawah kaki Tuhan. Pelajaran ini mengingatkan dan menganjurkan kepada kita bahwa jangan khawatir akan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Karena keselamatan itu akan tetap terus ada. Tergantung bagaimana apakah kita mau mengambil atau tidak. Kiranya pelajaran hari ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa harapan selalu ada untuk kita bagi kita yang mau kembali kepada Tuhan dan bertobat sepenuhnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.